Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini kami akan membawakan kisah tentang bukti kewalian dari Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Siapakah sosok beliau sebenarnya? Apa rahasia beliau sehingga diberikan Allah limpahan karomah? Untuk mengetahui jawabannya, simak video kami kali ini hingga akhir. Kisah karomah wali besar dari Pasuruan, Jawa Timur ini diriwayatkan langsung oleh putra beliau, Kiai Haji Idris Hamid. Karomah Kiai Hamid masih terasa, selalu ada, dan bisa dirasakan oleh para pecintanya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini terjadi saat panitia sedang rapat membahas masalah air, yang selalu kurang pada acara haul Kiai Hamid, dan juga di tahun-tahun sebelumnya. Karena memang yang biasa diperlukan oleh panitia adalah memasak sekitar 7 ton beras lebih, dan cucian barang-barang yang tidak sedikit jumlahnya. Belum lagi untuk mencuci daging sapi dan kambing, yang biasanya berjumlah sekitar 15 ekor sapi dan 150 ekor kambing. Masya Allah, malam itu panitia memutuskan untuk mengajukan proposal ke PDAM tentang bantuan air. Ternyata malam itu juga jam 2 malam, sang wali, Kiai Hamid, rawuh di dalam mimpi kepala PDAM, Bapak Haji Kamil Sugondo. Dan di mimpi itu Kiai Hamid bilang, "Pak Kamil, saya butuh air banyak." Saat itu haul kurang seminggu. Dan langsung besok paginya Pak Kamil telepon kepada anak buahnya agar bertanya kepada panitia tentang masalah yang terkait dengan mimpi itu. Subhanallah, kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan barokah Allah kepada kekasihnya. Sejak itu sampai sekarang, haul selalu mendapat bantuan air dari PDAM, dan tidak pernah terjadi lagi masalah kekurangan air. Padahal pada saat itu proposal belum sempat diajukan. Kisah nyata ini bukti ayat Al-Quran, bahwa kekasih Allah selalu dijamin rizkinya sampai kapanpun. Kisah ini dituturkan Gusmus, putra Kiai Bisri Mustafa. Kebanyakan suuk atau doa diterapkan dengan air. Biasanya Kiai membaca doa, kemudian ditiupkan ke air. Air su itulah yang nantinya menjadi serana atau sarana bagi yang membutuhkan, misalnya dengan meminumnya, atau mengoleskannya ke bagian tubuh tertentu sebagai ikhtiar pengobatan. Memasuki halaman kediaman Mbah Kiai Abdul Hamid Pasuruan pada suatu sore, Kiai Bisri Mustafa Rembang, Allah yarham, beliau mendapati seorang santri sedang menyirami halaman itu dengan air dari selang, untuk menekan debu agar tak berterbangan. Sungguh sayang, serana kok dibuang-buang, gumam Mbah Bisri. Saat itu pintu rumah Mbah Hamid tertutup. Sejumlah orang yang punya hajat hendak sowan, menunggu dengan khusyuk di sekitarnya. Tanpa sungkan-sungkan, Mbah Bisri lalu meneriakkan salam. Namun saat itu tak ada jawaban. Orang-orang ngeri melihat kekurangan ajaran Mbah Bisri, tapi ragu-ragu untuk menegurnya. Mungkin mereka pikir, kalau usaha Mbah Bisri ada hasilnya, mereka juga yang akan ikut untung. Teriakan Mbah Bisri lebih keras lagi, tetap tak dijawab juga. Mengetahui hal tersebut, lalu santri yang menyirami halamanlah yang kemudian menegur. "Maaf Pak, Mbah Kiai sedang istirahat," katanya. Tak menanggapi teguran si santri, Mbah Bisri malah semakin meninggikan suaranya dengan nada yang nelangsa. "Ya Allah Gusti, beginilah nasib manusia kotor macam aku ini, mau sowan wali saja kok nggak ditemui," ratapnya dengan memelas. Lalu terdengarlah suara berdehem dari dalam, yang disusul dengan keluarnya Mbah Hamid membuka pintu. "Jangan begitulah NDA, sampean ini kok mesti yang enggak-enggak saja," tegur beliau. Perlu diketahui, istilah NDA adalah sapaan akrab antar teman, dan beliau berdua memang sama-sama santrinya Mbah Kiai Holil Harun Rohimahullah di Kasingan Rembang. Orang-orang yang sejak lama menunggu berebut menciumi tangan Mbah Hamid dengan riang gembira, dan mereka semua dipersilahkan masuk. Namun saat itu tak ada yang ingat untuk mengucapkan terima kasih atas jasa Mbah Bisri. Di ruang tamu, Mbah Bisri pun menyampaikan hajatnya. "Begini NDA, sampean kan ngerti, aku ini mubalik, namun sampai sekarang aku ini belum punya mobil. Kalau terus-terusan kesana kemari naik bis umum, kan bisa jatuh wibawaku," ucap Mbah Bisri kepada Mbah Hamid.
Mendengar keluhan tersebut, Mbah Hamid manggut-manggut. "Terus, maksudmu gimana?" ucap Mbah Hamid bertanya. "Ya sampeyan yang dekat dengan pangeran, embok sampeyan mintakan mobil buat aku," pinta Mbah Bisri. Mendengar hal itu, Mbah Hamid pun tersenyum. "Ya sudah, ayo. Ala niati Kiai Bisri. Al-Fatihah," ucap beliau mengajak semua orang, kemudian menadahkan tangan membacakan doa, dan diamini oleh yang lainnya. Begitu doa selesai dibaca, Mbah Bisri langsung menyerobot omongan, "Mereknya apa, Kang?" "Kalau tidak Fiat ya Holden," jawaban Mbah Hamid atas pertanyaan Mbah Bisri. Tak lama sesudah didoakan Mbah Hamid, Mbah Bisri memperoleh uang min haid sulayah tasib, dari arah yang tak disangka-sangka, yang ternyata cukup untuk membeli mobil. Gus Mus yang kala itu diperintah mencari mobil untuk dibeli. Beliau sudah mencari ke sana kemari, dari Jakarta sampai Surabaya, dan tidak menemukan mobil yang ditawarkan orang kecuali merek Fiat atau Holden. Hingga pada akhirnya diperolehlah mobil sedan Holden keluaran 1968. Kisah ini bersumber dari Kiai Haji Ahmad Muhtar GZ, santri Romo Kiai Haji Muhammad Said. Pagi itu hampir beranjak siang, Al-Arif Billah Kiai Haji Abdul Hamid sudah berada di depan kediaman Kiai Haji Muhammad Said, pengasuh Pondok PPAI Ketapang Kepanjen Malang. Kiai Hamid lalu mengucapkan Assalamualaikum. Sampai 3 kali beliau mengucap salam, tapi tak ada jawaban. Tak lama kemudian, muncul seorang santri datang dari bilik yang tak jauh dari Endalem Romo Kiai Said, lalu mendatangi Romo Kiai Hamid yang berada di serambi Endalem. "Apakah Romo Kiai Said ada?" tanya Kiai Hamid. Romo Kiai Said sepertinya keluar sama bunyai. "Mohon maaf, Anda dari mana ya?" tanya santri tadi. "Saya Abdul Hamid dari Pasuruan," jawab beliau. Mendengar jawaban itu santri tadi langsung bingung, tak tahu harus berbuat apa, karena tahu yang dihadapannya bukan orang biasa, tetapi kiai panutan banyak orang. Melihat hal itu, Kiai Hamid pun langsung berkata kepada santri tadi, "Kalau begitu saya tunggu Romo Kiai Said di masjid saja ya nak." Akhirnya Kiai Hamid pun berjalan menuju masjid, sholat 2 rakaat, dan kemudian tidur-tiduran di depan mihrab masjid yang tak jauh dari dalam itu. Sedangkan santri tadi sambil bingung kembali ke bilik memberitahu teman-temannya, bahwa tamu tadi adalah Kiai Hamid dari Pasuruan yang alim dan waro itu. Selang hampir 1 jam, melihat kondisi Romo Kiai Hamid yang sedang tidur-tiduran di depan mihrab masjid pondok, menunggu kedatangan Romo Kiai Said yang tengah bepergian, akhirnya santri tadi berinisiatif untuk mencari keluarga atau abdi Endalem yang ada, agar bisa membukakan pintu Endalem Kiai Said agar Kiai Hamid bisa menunggu di Endalem saja. Maka tak lama kemudian keluarlah Gus Holidul Ashar, putra angkat Romo Kiai Said, yang ia keluar dari dalam Endalem sambil kelihatan layu, dan nampak habis bangun tidur. Maka tanpa basa-basi santri tadi langsung berkata kepada Gus Holid, "Gus, ada Kiai Hamid Pasuruan mau sowan ke Romo Kiai Muhammad Said." "Iya, sudah habis ketemu kok tadi," jawab Gus Holid. "Loh, bertemu bagaimana tuh Gus?" "Soalnya Kiai Hamid sekarang masih di masjid, menunggu Romo Kiai Said pulang dari bepergian," ucap santri menjelaskan. "Loh, siapa yang bilang Abah Kiai pergi? Soalnya tadi pas saya keluar kamar Abah Kiai sama Kiai Hamid masih bertemu dan bercengkrama di ruang tamu," ucap Gus Holid. "Sungguh beneran Gus. Romo Kiai Said masih bepergian, saya melihat sendiri keluarnya beliau, makanya Kiai Hamid sekarang di masjid menunggu Romo Kiai pulang," ucap si santri. "Kamu ini bagaimana?" Dibilangi gak percaya, jelas Gus Holid. "Iya benar Gus, saya tidak bohong, barusan saya lihat beliau masih menunggu sambil tiduran di depan mihrab masjid," kata santri dengan yakin. Di tengah perdebatan antara santri tadi dengan Gus Holid, tiba-tiba datanglah mobil Holden Romo Kiai Said dan berhenti di depan Endalem. Seraya keluarlah dari dalam mobil tadi Romo Kiai Said dan ibunya. Melihat pemandangan itu, Gus Holid dan santri tadi menjadi bingung. "Loh Gus, itu lo Romo Kiai baru pulang dari bepergian," tukar santri tadi. "Kalau begitu, yang saya lihat keduanya sedang bertemu di ruang tamu tadi siapa?" Setelah Gus Holid penasaran. Di tengah kebingungan keduanya, maka Gus Holid langsung menghampiri Romo Kiai Said yang baru keluar dari mobil, seraya berkata, "Abah, panjenengan sekarang ada tamu." Belum selesai berkata, Kiai Said pun menjawab,
Maksudmu Kiai Hamid? Sudah, Abah tadi sudah ketemu kok, jawab Kiai Said kepada Gus Holid sambil berjalan menuju Kendalem. Maka semakin bingunglah Gus Holid dan santri tadi, tatkala mendengar jawaban santai dari Romo Kiai Said tersebut. Dan untuk menghilangkan kebingungan tadi, santri tadi langsung berlari ke masjid untuk memastikan apakah Kiai Hamid masih di depan mihrab. Tapi saat itu justru kebingungannya semakin menjadi, ketika dia menemukan Romo Kiai Hamid sudah tidak ada di dalam masjid, dan sudah dicarinya kemana-mana namun tidak ketemu juga. Maka disampaikanlah cerita tadi ke teman-teman santri di pondok oleh santri tadi. Kalau begitu, yang bertemu di ruang tamu tadi siapa? Tanya santri tadi. Kamu jangan bingung dengan wali-walinya Allah. Sebab, wali itu perils kunis tidak bisa dinalar akal, tapi bisa dilihat dan dipercayai, jawab santri yang lain. Suatu hari, ada seorang maling yang tertangkap basah mencuri jemuran di pekarangan rumah Kiai Hamid. Pencuri itu nyaris menjadi bulanan para santri yang memergokinya. Setelah digiring keluar, mereka terpergok oleh Kiai Hamid. Oh, ada tamu ya? Silahkan, kata beliau. Apa daya? Para santri yang telah menyiapkan bogem pun menyerahkan maling tersebut pada kiai mereka. Tidak seperti kebanyakan orang, Kiai Hamid malah memperlakukan si pencuri layaknya tamu, menyuguhi makanan, dan diajak untuk berbincang-bincang. Pulangnya beliau mengantar sampai gerbang, dan berpesan untuk mampir lagi kalau ada waktu. Lagi, sewaktu beliau baru menjadi penduduk Pasuruan, ada seorang tetangga usil yang melempari rumah beliau dengan batu, namun beliau tetap diam. Santai saja, genteng itu memang sudah retak, katanya. 3 bulan berlalu, tetangga usil tadi punya hajatan untuk menikahkan anaknya. Karena itu, Kiai Hamid kemudian menyuruh seorang santri untuk mengirim beras dan daging ke rumah tetangga tersebut. Tentu saja hal itu membuat tetangga tersebut terkejut, seolah tidak percaya. Dan sejak saat itu, ia tidak pernah melakukan hal itu lagi. Kiai Hamid juga terkenal akan kasih sayangnya terhadap apapun. Suatu hari ada seekor anjing yang memasuki pesantren. Para santri pun langsung mengejar, memukuli, dan akhirnya menjerat lehernya. Esok harinya, Kiai Hamid marah besar. Anjing itu juga makhluk Allah, tidak boleh diperlakukan semena-mena, ujarnya. Beliau juga sayang terhadap tumbuhan. Beliau melarang orang untuk mengikat pohon kelengkeng dengan kawat. Kasihan, sakit, katanya beliau. Bahkan pernah juga beliau memergoki 2 santri yang memeras sarung cucian dengan sangat keras. Aduh, sakitnya, ucap beliau dengan mimik lucu seperti sedang kesakitan. Inilah cinta sejati yang telah mencapai taraf hakikat. Seolah kasih sayang Rasulullah telah menyatu dalam hatinya, uswah yang beliau ajarkan begitu membekas, mengingatkan pada siapapun yang mengenalnya, hingga tersengguk, menangis, ketika kehadiran beliau terngiang dalam benak. Suatu ketika Mbah Hamid memondokkan putranya, Gus Numan, di pesantren Darul Hadis Malang yang diasuh oleh ulama besar pakar hadis, Profesor Dr. Al-Habib Abdullah Bil-Faqih. Saat menempuh ilmu di sana Gus Numan dibarengi oleh sahabat sekaligus pamannya sendiri. Beliau adalah Kiai Umar Ahmad Kusyairi. Namanya juga anak muda, pasti ada nakalnya. Begitu juga dengan Gus Numan. Nampaknya kenakalannya terdengar sampai ke telinga Habib. Lalu Numan dipanggil oleh sang pengasuh. Dia diberi pengarahan dan nasihat agar dia tidak nakal lagi, tapi tidak sampai dita'adzir. 1-2 kali dia dipanggil tetap saja belum ada perubahan. Akhirnya untuk yang ketiga kalinya dia dihukum langsung oleh sang pengasuh. Numan dipukul berkali-kali dengan penjalin, sebatang bambu kuning yang masih muda. Hingga pada suatu malam Habib Abdullah ditegur abahnya, Al-Kutub Al-Habib Abdul Qadir Bil-Faqih, lewat sebuah mimpi dengan berkata, "Nak, kamu tidak tahu? Anak siapa yang kamu pukuli itu? Itu adalah anak Kiai Hamid, Kiai yang menjadi wali abdal, apa kamu tidak takut kualat?" Dan selang beberapa hari, beliau juga mimpi bertemu dengan Kiai Hamid sedang menuju pintu surga. Sang Habib berusaha menggapai Kiai Hamid tapi tidak bisa. Mimpi itu datang sampai beberapa hari. Setelah mendapat teguran dari sang ayahanda dan bermimpi bertemu Kiai Hamid, beliau merasa sangat bersalah kepada Kiai Hamid. Beliau lalu mendatangi kediaman Kiai Hamid untuk meminta maaf. Kebetulan waktu itu bertepatan dengan hari Ahad, ada pengajian umum rutinan di Endalem Kiai Hamid.
Begitu Kiai Hamid melihat kedatangan Habib, beliau menyongsong dan mempersilakan Habib untuk memimpin pengajian rutin tersebut. Tak dinyana, dalam pengajiannya, sang Habib justru menceritakan apa yang beliau perbuat kepada Gus Numan, dan kisah mimpi-mimpinya kepada para jamaah pengajian yang puluhan ribu jumlahnya. Mendengar apa yang dituturkan oleh sang Habib, tanpa terasa air mata Mbah Hamid mengalir deras. Menurut sumber saksi, Kiai Hamid tidak pernah menangis sampai parah seperti itu sebelumnya, sebab beliau malu kalau kelebihan beliau diceritakan di muka umum. Dulu kalau Habib Abdullah Bey Al-Faqih mau pengajian, semua santri biasanya akan ikut naik mobil bareng-bareng. Suatu ketika saat mau berangkat, ternyata mobilnya overload, sehingga penuh sesak. Saat itu sopirnya marah-marah, dan mau tidak mau harus ada yang turun, dan ternyata yang mau diturunkan saat itu adalah Gus Numan. Tahu akan hal itu, Habib Abdullah langsung memarahi sopirnya. "Hei, kamu gak tahu siapa yang kamu turunkan itu? Dia itu anaknya Wali Abdal." Kenang Kiai Umar tatkala menceritakan pengalamannya itu. Pada suatu hari, Kiai Hamid Pasuruan mengadakan peringatan Maulid Nabi di kediamannya, di dekat Masjid Jami, Kota Pasuruan. Tentu saja, beliau juga mengundang para masyayikh dan sesepuh NU dan pengasuh pesantren. Di antaranya adalah Kiai As'ad Syamsul Arifin Situbondo, dari pesantren Salafiyah Syafiyah, Sukorejo Situbondo. Kebetulan Kiai As'ad duduk di sebelah kanan Kiai Hamid. Sedangkan sebelah kiri adalah Kiai Ahmad Sidik Jember. Maka tibalah saatnya berdiri Mahalul Qiyam, sehingga semua yang hadir pada berdiri. Namun saat itu hanya Kiai Hamid yang tidak berdiri, sehingga semua tamu yang jumlahnya ribuan terheran-heran dengan sikap Kiai Hamid. Setelah selesai acara, semua pada pulang, tinggallah dua Kiai sepuh dan para masyayikh. "Bagaimana Anda ini Kiai? Baca sholawat kok enggan berdiri?" ucap Kiai As'ad menegur perilaku Kiai Hamid. Kiai Hamid kemudian menangis terseduh-seduh sambil menjawab, "Saya tidak punya daya untuk berdiri, sebab Kanjeng Nabi berdiri tepat di depan saya. Saya tadi merasa kehabisan akhlak. Jangankan ilmu, ibadah, dan mujahadah saya, dari pakaian pun saya malu bertemu Kanjeng Nabi." Demikian yang pernah dikisahkan Kiai As'ad Syamsul Arifin dalam suatu majelis beliau kepada para santrinya. Dulu ada orang Madura datang ke rumah Kiai Hamid, sambil membawa buntelan. Ia terus ditanya Kiai Hamid, apakah yang ada di dalamnya itu? "Biasa, kembang," jawabnya. "Mau dibuat apa?" tanya Kiai Hamid. "Sampean doain, agar kapalku dapat banyak ikan dan besar." "Oh, ditaruh kapal. Kalau kembangnya ditaruh kapal, kembangnya nanti jadi amis, atau ikannya yang wangi. Taruh saja di rumah, di tempat tidurmu, biar tempat tidurmu menjadi wangi, atau taruh di sajadahmu, biar kalau sholat baunya wangi." Demikian saran Kiai Hamid dengan penuh lemah lembut. "Baiklah kalau begitu Kiai," jawab orang Madura tersebut. Beberapa hari berikutnya sang nelayan datang dengan ikan besar. "Saya mau memberikan ikan-ikan ini kepada Kiai, karena doa Kiai saya mendapatkan ikan yang besar dan banyak." "Loh, aku belum mendoakan," jawab Kiai Hamid sambil tersenyum. Inilah persembunyian dan ketawaduan Kiai Hamid, yang sebenarnya orang tersebut tentu saja sudah didoakan. Berikut ini adalah cerita Romo Kiai Hamid Pasuruan dengan Kiai Basori Alwi Singosari. Salah satu faktor yang menjadikan doa kita mustajab dan mudah dikabulkan oleh Allah adalah karena faktor kedekatan seorang hamba kepada penciptanya. Kedekatan waliullah kepada sang holik ini memang tak perlu diragukan lagi, sebab seorang hamba disebut waliullah karena dia telah menjadi kekasihnya. Sehingga, karena kecintaan Allah pada hambanya tersebut, menjadikan hampir setiap doanya dapat terkabulkan. Begitu juga dengan Kiai Hamid, yang tingkat wilayahnya menurut Gusmu sudah mutafakun alaih, sebuah kewalian yang tak perlu diragukan lagi. Untuk menggambarkan hal tersebut, berikut ini ada satu cerita tentang betapa mustajabnya doa seorang Kiai Hamid. Diriwayatkan oleh Kiai Basori Alwi Singosari, pengasuh pesantren ilmu Al-Quran, atau PIQ, bahwa suatu saat beliau ingin sekali bertemu dengan Kiai Hamid. Pada waktu itu, seorang Kiai Basori Alwi hanyalah seorang ustadz kecil, yang tengah merintis dakwah dan pengajaran ilmu-ilmu Al-Quran yang didapat dari guru-gurunya.
Dengan berbekal perjuangan jihad dan juhudnya tersebut, Kiai Basori pun akhirnya mampu membeli sepetak tanah seluas kurang lebih 300 meter persegi, di tepi Jalan Raya Singosari Malang, di mana beliau menginginkan agar tanah itu bisa dikembangkan untuk pondok pesantren. Untuk tujuan itulah akhirnya beliau sangat ingin untuk sowan kepada Kiai Hamid. Maka berangkatlah beliau ke Endalem atau rumah Kiai Hamid, yang berada di komplek pelataran pondok pesantren Salafiyah Pasuruan. Seperti diceritakan oleh para santrinya, Kiai Hamid adalah orang yang amat susah ditemui orang umum. Tidak lain demi menghindari syuhroh atau kemasyuran karena sifat tawadu beliau. Seorang tamu pun kadang harus nunggu berjam-jam untuk menemui beliau hingga mendapat panggilan ataupun dipersilahkan masuk oleh Kiai Hamid. Tapi hal ini tidak berlaku bagi Ustadz Basori Alwi, di mana begitu sampai di pintu gerbang halaman pondok, Kiai Hamid pun langsung menyambutnya, dan memanggilnya dari kejauhan. Bahkan Kiai Hamid pun menyambutnya sampai turun ke halaman. Syekh Basori Alwi, Syekh Basori Alwi, Alhamdulillah, ujar Kiai Hamid memanggil beliau. Mendengar ucapan Kiai Hamid itu, Kiai Basori yang masih menjadi ustadz itu terperangah dan haru mendengarnya. Saya masih jadi ustadz kecil-kecilan kok dipanggil Syekh oleh Kiai Hamid, kata Kiai Basori dalam hati. Akhirnya, tanpa panjang kata Kiai Basori pun bersalaman dengan Kiai Hamid di depan Endalem beliau, di bawah pohon mangga yang sekarang masih menjadi saksi hidup. Anehnya, belum sempat duduk dan bercerita panjang lebar tentang maksud dan tujuannya, Kiai Hamid pun langsung meminta Ustadz Basori untuk mengamini doanya. Tanpa berpikir panjang, beliau pun langsung mengangkat tangan untuk mengamini doa Kiai Hamid. Tidak jelas apa yang diucapkan Kiai Hamid dalam doa tersebut, tapi yang jelas, Kiai Basori mendengar doa Kiai Hamid itu berbunyi, Bayal Wusi, Wanaf'i, Wal Jamali, Wal Kamal, yang berarti semoga mendapatkan keluasan, kemanfaatan, keindahan, dan kesempurnaan. Atas doa Kiai Hamid itulah, Kiai Basori benar-benar membuktikan betapa mustajabnya doa seorang waliullah seperti Kiai Hamid, karena kedekatannya kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, saya dipanggil Syekh oleh Kiai Hamid ternyata adalah doa. Sehingga saya sekarang punya santri banyak berkat doa dari Kiai Hamid, ujar Kiai Basori. Kiai Basori juga membuktikan doa yang diucapkan Kiai Hamid terbukti semua. Dengan menerangkan maksud doa Kiai Hamid tadi, Kiai Basori pun menuturkan maksud doa Kiai Hamid. Bayal Wus'i, yang berarti semoga diberi kelapangan, ternyata dari 300 meter persegi tanah yang saya miliki sekarang bisa berkembang menjadi berhektar-hektar. Bagaimana tidak, wong sekarang sudah sampai 6 lantai. Kalau dihitungkan banyak luasnya. Bi an-naf'i, yang berarti semoga diberi kemanfaatan, ternyata alhamdulillah, semua ilmu yang saya punya bisa manfaat ke semua santri saya. Bahkan banyak di antara mereka telah menjadi kiai, ustadz, guru dan tokoh-tokoh masyarakat. Bi al-jamal, yang berarti semoga mendapat keindahan, ternyata keindahan manusia itu dilihat dari ilmunya. Dan saya benar-benar membuktikannya sekarang dengan bisa mengajar kemana-mana, dan masih dibutuhkan orang-orang untuk mengajar. Termasuk pondok saya juga bisa berdiri megah dan indah di tepi Jalan Singosari Malang. Wa al-kamal, yang berarti semoga mendapat kesempurnaan, dan semua yang saya rasakan sekarang inilah kesempurnaan nikmat yang diberikan Allah kepada saya. Berkat doa Kiai Hamid, tutur Kiai Basori menutup cerita. Sodakoh merupakan amalan-amalan yang biasa dilakukan oleh ulama-ulama dulu. Meskipun dengan mengorbankan dirinya sendiri, atau itsar. Mereka hampir tiap hari bersodakoh karena mereka yakin terhadap pernyataan Nabi, bahwa di samping akan menjadi amalan soleh yang kelak membantunya di alam kubur, barang yang dipakai bersedekah pada hakikatnya tidak akan berkurang, tetapi akan terus bertambah dan bertambah. Amalan sodakoh bagi Kiai Haji Ahmad Kusyairi misalnya, beliau jadikan sebagai bentuk istiqomahnya hingga ketika beliau tidak punya uang untuk dibuat bersedekah, maka beliau akan berhutang. Begitu juga seperti apa yang dilakukan oleh Romo Kiai Hamid. Semakin tambah umur beliau, semakin nampak juga kewaliannya. Seperti yang telah diceritakan oleh salah seorang santri yang selalu mendampingi beliau, dia adalah Ahmadi. Setiap hari Jumat, beliau selalu mengasihku uang untuk dimasukkan ke kotak amal, kisah Ahmadi. Tapi suatu hari ada yang berbeda dalam pemberian uang tersebut. Entah beliau sedang menguji iman Ahmadi atau tidak. Yang jelas, hari itu dia diberi uang lebih banyak dari hari Jumat sebelumnya. Kebetulan, waktu itu Ahmadi tidak berangkat sama beliau, maka dari itu dia pun berangkat sendirian. Di tengah perjalanan,
Hati Ahmadi menggerutu. Kok tumben uangnya banyak sekali? Aku masukkan separuhnya saja dulu, separuh lagi untuk Jumat besok. Tak lama menggerutu, tiba-tiba datang seorang santri mengejarnya. Dengan tergesa-gesa santri tadi berkata, "Di, Ahmadi." Dipanggil Kiai Hamid di rumahnya. Karena mendengar dipanggil Romo Yai, tanpa pikir panjang dia pun segera balik menghadap beliau. Ketika sampai di sana, Ahmadi dikagetkan dengan ucapan beliau. "Di, separuh uangnya aku sendiri saja yang memasukkan." Spontan wajah Ahmadi memerah, dia sangat malu, mulutnya tidak bisa berucap sedikit pun. Kemudian separuh uangnya aku kasihkan kepada beliau tanpa melihat beliau sedikit pun. Kenang Ahmadi sambil tertawa mengakhiri kisahnya. Layaknya kebanyakan para waliullah, Mbah Hamid Pasuruan juga dikenal memiliki sejumlah karomah. Berbagai karomahnya itu telah banyak diceritakan oleh sejumlah kalangan. Kisah karomah Mbah Hamid Pasuruan yang tak kalah mengagumkan, yakni pada kisah yang akan kami bawakan berikut ini. Dikisahkan, salah satu kampung di Klaten, Jawa Tengah pernah mengalami kejadian aneh, yang sempat membuat geger semua warganya. Sudah selayaknya di suatu daerah, memang biasanya terdapat tokoh masyarakat yang terpandang akan ilmu agamanya. Suatu ketika, tokoh masyarakat di daerah Klaten, sebut saja bernama Fulan, dirinya sedang kedatangan tamu dari luar kota. Dan tamu tersebut, tak lain adalah waliullah Mbah Hamid Pasuruan. Setelah berbincang-bincang, dan mengutarakan maksud kedatangan si tamu ke daerah tersebut, Mbah Hamid Pasuruan langsung menjalankan misinya sebagai seorang pendakwah. Bisa dibilang, Mbah Hamid Pasuruan dalam menjalankan misi dakwahnya di daerah tersebut berjalan dengan lancar. Dakwah Mbah Hamid Pasuruan tak jauh beda dengan pendakwah lainnya, termasuk menggelar pengajian rutinan bersama warga di masjid sekitar. Jamaah yang mengikuti pengajian Mbah Hamid Pasuruan ini makin hari makin bertambah. Bahkan, jumlahnya itu terus melonjak tiap minggunya. Walhasil, masjid yang digunakannya itu melebihi kapasitas yang ada. Hingga beberapa bulan kemudian, jumlah yang mengikuti pengajian Mbah Hamid Pasuruan meluber, sampai ke pelataran masjid. Dari sekian banyaknya jamaah yang hadir di pengajiannya, Mbah Hamid Pasuruan terpikirkan untuk membangun pesantren di desa itu. Karena Mbah Hamid Pasuruan berpikir, bahwa mungkin sebagian warga di sana, suatu saat akan mengirim anak-anak mereka untuk mengaji dan menimba ilmu, di pesantren orang yang belum lama mereka kenal dan menetap di sana. Singkat cerita, pesantren yang diimpikan oleh Mbah Hamid Pasuruan di desa itu pun selesai dibangun, dan santri dari luar pun berdatangan. Pembangunan pesantren yang juga terbuka bagi anak warga sekitar itu, tak lepas dari salah satu tokoh yang menemani Mbah Hamid Pasuruan. Sesuai dengan amanat yang diberikan Mbah Hamid Pasuruan kepadanya, sang tokoh masyarakat yang membantunya itu kemudian mengelola pesantren tersebut dengan baik. Melihat keadaan pesantren yang semakin hari semakin membaik, pesantren pun pada akhirnya dipasrahkan kepada tokoh masyarakat tersebut. Selain itu, Mbah Hamid Pasuruan juga berpesan, agar selalu menjaga dan merawat pesantren yang didirikannya itu dengan baik. Seiring berjalannya waktu, pesantren itu berjalan begitu pesat. Saat itulah Mbah Hamid tiba-tiba pergi begitu saja, tanpa meninggalkan pesan apapun. 2 tahun silam telah berlalu, dan kepergian Mbah Hamid Pasuruan dari daerah tersebut telah menimbulkan tanda tanya. Salah seorang tokoh masyarakat menjadi merasa penasaran, untuk mengetahui keberadaan orang yang telah banyak berjasa di daerahnya tersebut. Sang tokoh masyarakat itu pun teringat sesuatu, bahwa sebelum pergi meninggalkan kampungnya 2 tahun lalu, Mbah Hamid Pasuruan pernah menuliskan sebuah alamat kepadanya. Dirinya pun bergegas, mencari kertas yang berisikan alamat yang dituliskannya itu. Setelah ditemukan, tokoh masyarakat itu kemudian membaca dan menganalisianya, di daerah mana alamat tersebut berada. Ternyata, tertulis di dalamnya adalah alamat Pondok Pesantren Salafiyah Pasuruan. Tanpa pikir panjang, ia bergegas untuk merencanakan datang ke pondok pesantren tersebut, demi mengobati rasa penasarannya. Esok harinya pun tiba, dan ia pun lantas berangkat ke Pasuruan. Setelah sampai di Pasuruan, ia pun kesana kemari mencari alamat yang ada di kertas itu. Usahanya pun membuahkan hasil. Ia akhirnya menemukan alamat yang dicarinya itu. Sesampainya di dalam pondok, dia menanyakan ke salah satu santri, tentang sosok Mbah Hamid Pasuruan. Santri yang ia tanya pun sempat kaget dan heran. Namun karena santri itu tahu, bahwa Mbah Hamid Pasuruan adalah seorang waliullah, sehingga tidak membuatnya terlalu kaget. Sehingga,
Tatkala ada orang yang mencari Mbah Hamid Pasuruan, mungkin orang tersebut pernah bertemu di daerah lain. Karena si Fulan, atau tokoh masyarakat desa itu bertanya rumah Mbah Hamid Pasuruan, lantas santri itu menyarankan untuk sowan ke Kiai Idris, putra Kiai Hamid, yang saat itu menjadi pimpinan pondok. Sesampainya di rumah Kiai Idris, tokoh masyarakat yang sedari tadi penuh rasa penasaran itu, langsung bercerita panjang lebar, tentang semua yang terjadi 2 tahun silam di desanya. Kiai Idris yang dari tadi hanya menjadi pendengar tidak percaya, dan juga merasa heran. "Apakah benar, dengan apa yang sampean ceritakan?" tanya Kiai Idris kepada tokoh masyarakat itu. "Iya betul, sungguh saya bertemu dengan Mbah Hamid Pasuruan. Lhawong saya juga sering salaman dengan beliau. Beliau juga sempat mendirikan sebuah pesantren di sana, tapi ditinggal begitu saja selama 2 tahun. Makanya itu saya kemari, untuk menanyakan kepada Mbah Hamid Pasuruan, mengapa pondoknya di sana kok ditinggal begitu saja." Jelas tokoh masyarakat itu kepada anak Mbah Hamid tersebut. "Saya tadi sebenarnya kaget dan tidak percaya dengan cerita sampean, karena Mbah Hamid Pasuruan sudah lama meninggal," ungkap Kiai Idris menjelaskan. "Memang Anda ini siapa? Berani-beraninya bilang kalau Mbah Hamid Pasuruan sudah wafat?" tanya tokoh masyarakat yang rindu akan Mbah Hamid Pasuruan itu, sambil menunjukkan rasa tidak terimanya terhadap apa yang telah dikatakan Kiai Idris kepadanya. "Saya adalah putra dari Mbah Hamid Pasuruan," jawab Kiai Idris santai. Mendengar jawaban itu, kini giliran tokoh masyarakat itu yang tidak percaya, dan merasa sangat heran. "Kalau Anda masih tidak percaya Mbah Hamid Pasuruan itu sudah meninggal, mari ikut saya akan tunjukkan makam beliau kepada sampean," kata Kiai Idris yang berusaha meyakinkan tokoh masyarakat tersebut. Tanpa berpikir panjang, sang tokoh masyarakat itu pun langsung mengiyakan ajakan Kiai Idris. Akhirnya, keduanya menuju makam Mbah Hamid Pasuruan, yang bertempat di kompleks pemakaman di belakang Masjid Jamik Al-Anwar Pasuruan. "Itulah makam abah saya, Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan," kata Kiai Idris sambil menunjukkan makam Mbah Hamid Pasuruan. Melihat kenyataan itu, sang tokoh masyarakat yang merasa telah membangun pesantren dengan Mbah Hamid Pasuruan, merasa tidak percaya dan sangat heran. Baru setelah menghampiri makam yang dimaksud, dan juga membaca sebuah nama yang tertera di batu nisan makam Mbah Hamid Pasuruan, seketika ia pun percaya. Tak lama kemudian, dia menangis sejadi-jadinya. Bahkan ia menangis mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore, di depan makam Mbah Hamid Pasuruan. Setelah puas menangis di depan makam Mbah Hamid Pasuruan, ia pun pulang dengan kabar yang sulit untuk dipercaya orang-orang di kampungnya. Sesampainya di kampung halamannya, keesokan harinya dia mengumpulkan para warga, yang dulu sering mengikuti pengajian Mbah Hamid Pasuruan, untuk menyampaikan kabar yang dia bawa dari Pasuruan. Warga pun datang berbondong-bondong datang ke masjid, untuk mendengarkan kabar keberadaan Mbah Hamid Pasuruan, yang telah menjadi teladan bagi mereka semua. Setelah semuanya berkumpul, ia pun menjelaskan kenyataan yang dialaminya di Pasuruan. "Anda semua boleh percaya, boleh tidak. Yang penting berita yang saya bawa ini benar adanya," ucap sang tokoh masyarakat yang mengawali pembicaraan kepada para warga. "Sesungguhnya Kiai yang selama ini menjadi imam pengajian kita, yang sempat Anda semua dan saya salami dan mencium tangannya, yang telah mendirikan pesantren di desa ini, ternyata beliau telah lama meninggal. Artinya, selama berada di sini, Mbah Hamid Pasuruan tersebut sebenarnya sudah lama wafat," ucap masyarakat desa tersebut. Mendengarkan berita darinya, warga pun langsung geger, dan banyak yang tidak percaya. Lalu untuk menjawab teka-teki yang sedang berkecamuk di tengah warga tersebut, sang tokoh masyarakat tadi menawarkan diri, untuk mengantarkan mereka semua ke makam Mbah Hamid di Pasuruan. "Baiklah, kalau Anda semua masih tidak percaya, silakan kalian menyewa bus, untuk pergi berombongan ke makam Mbah Hamid di Pasuruan. Dan sayalah yang akan menjadi pemimpin rombongan, sekaligus penunjuk arah, bagaimana?" tawarnya kepada para warga. Karena penasaran dan ingin membuktikan, semua warganya pun langsung menyetujui tawaran tersebut. Akhirnya, jadilah rencana mereka untuk pergi ke Pasuruan. Setelah melewati perjalanan yang begitu panjang, akhirnya sampailah rombongan mereka di depan alun-alun Pasuruan. Tak lama kemudian, mereka langsung digiring oleh ketua rombongan, untuk segera menuju makam Mbah Hamid Pasuruan. Setelah sampai di kompleks pemakaman tersebut, sang tokoh masyarakat itu langsung berjalanan, menuju area pemakaman yang berada di dalam, dan langsung menunjukkan makam Mbah Hamid Pasuruan.
Itulah makam Mbah Hamid Pasuruan. Katanya sambil menyuruh warganya melihat lebih dekat lagi, dan membaca nama yang tertera pada batu nisan tersebut. Seketika itu, semua rombongan yang diikuti seluruh warga kampung di Klaten itu menangis sejadi-jadinya. Tangis mereka menandakan rasa sedih yang begitu mendalam, sekaligus merasa heran, karena sang kiai yang selama ini memimpin pengajian mereka, yang sering mereka cium tangannya, ternyata beliau sudah wafat beberapa tahun lalu. Itulah tadi kisah tentang karomah kewalian dari Kiai Hamid Pasuruan. Terdapat kisah lain, yang menceritakan tentang karomah dari Kiai Hamid Pasuruan, walaupun beliau sudah wafat. Kiai Hamid Pasuruan adalah sosok waliullah mempunyai derajat agung di sisi Allah. Menurut Kiai Haji Mustafa Bisri, atau Gus Mus Rembang, Kiai Hamid bukanlah wali tiban. Beliau dianggap wali secara mutafakun alaih. Kata Gus Mus pada suatu waktu. Kisah berikut ini bisa menjadi secuil bukti tentang karomah yang dimiliki Kiai Hamid Pasuruan. Adalah Suudi, salah satu santri Kiai Hamid, yang dulu dia dikenal bebal dan nakal. Suatu ketika dirinya merasa pusing, karena keempat anaknya sedang butuh seragam sekolah baru. Tak tanggung-tanggung, mereka butuh 8 setel pakaian. Hal itulah yang membuat Suudi tiap malam merapalkan sholawat Al-Hamid sebanyak 313 kali. Sebuah sholawat dari Syekh Hamid Afandi Al-Imadi Mufti Syam. Ia pun terus membacanya pada tiap malam. Hingga akhirnya di suatu dini hari, antara tidur dan terjaga, Suudi merasa mendengar Kiai Hamid berkata, pergilah ke kota Pasuruan, sebelah barat Masjid Jamik ada uang berceceran. Bukannya sebelah barat Masjid Jamik Pasuruan adalah makam Kiai Hamid, batin Suudi bertanya-tanya dalam hati. Apa mungkin di sana ada uang tercecer? Batin Suudi yang diliputi tanda tanya besar. Jika begitu baiklah, demi anak-anakku yang butuh seragam baru, akan kukayu sepedaku ke sana. Ucap Suudi dengan tekadnya yang kuat. Dan benar saja, seusai sholat subuh, ia langsung menggenjot ontelnya menuju kota Pasuruan. Perlu diketahui, jarak rumahnya sampai Masjid Jamik kurang lebih sejauh 30 km. Sampainya di sana, Suudi langsung menuju makam Kiai Hamid. Di sana ia pun memeriksa di atas tanah makam, di antara tumpukan kembang, namun hasilnya nihil. Langkah gontai mengiringi Suudi yang merasa kecewa. Meskipun begitu, tapi karena sudah sampai makam sang guru tercinta, ia pun sempatkan untuk membaca surat Yasin dan tahlil sebentar. Setelah selesai berziarah, saat dirinya hendak menuju sepeda yang terparkir, tiba-tiba ada serombongan peziarah masuk ke makam. Si pimpinan rombongan tadi tiba-tiba menyeret Suudi. Pak, tolong kami dipimpin tahlil sebentar saja, sebab setelah ini kami mau langsung lanjut ke makam Bung Karno di Blitar. Ucap pimpinan rombongan peziarah. Mendapat tawaran mulia tersebut, Suudi pun menyanggupinya, dan tahlil pun dipimpin oleh Suudi. Usai membacakan tahlil, pimpinan rombongan tadi kemudian memberinya uang 5.000. Jamaah yang lain ada juga yang memberinya uang 2.000, dan banyak juga yang 1.000. Dari luar, para jamaah perempuan yang tidak boleh masuk kompleks makam, mereka melemparinya 2.000 dalam lembaran yang cukup banyak. Setelah rombongan pergi, Suudi mulai menghitung jumlah uang yang didapatnya pagi itu. Alhamdulillah, setelah dihitungnya, ternyata total semuanya berjumlah 170.000. Jumlah yang sangat lumayan pada waktu itu. Dengan berurai air mata, ia terisak di depan makam Kiai Hamid. Terima kasih Kiai Hamid, ini uang berceceran yang Anda bilang tadi. Dengan penuh linang air mata keharuan, Suudi pun kembali pulang ke rumah. Sebelumnya, ia juga sempat mampir ke pasar, guna membeli 8 setel seragam untuk anak-anaknya. Dan alhamdulillah, ternyata uang Suudi masih ada sisanya, yang kemudian ia belikan beras dan lauk pauk. Inilah kisah-kisah karomah dari Sang Waliullah Agung, Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Kendati beliau sudah wafat, namun karomahnya mampu menolong santrinya yang dalam kesulitan. Itulah tadi beberapa dari banyak karomah Kiai Hamid. Kiai Hamid adalah realita nyata tentang munculnya seorang hamba Allah yang mempunyai kekuatan marifat billah yang mumpuni, dan kekuatan musyahadah atas nur tajalli, dengan makom wilayah yang amat tinggi. Dan kekuatan tersebut tentu tidak mungkin beliau dapatkan dengan serta-merta, tanpa melalui tahapan-tahapan amaliyah dan makomat tarekat yang beliau jalani dan beliau istiqomahkan. Setidaknya dari sirah Kiai Hamid yang dapat kita baca,
Kualitas amaliyah dan makomat itulah yang selalu beliau pancarkan dalam setiap gerak langkah beliau. Kewaroan, kezuhudannya, ketawaduannya, kesabarannya, keistiqomahannya, dan riadohnya, semuanya menggambarkan betapa agungnya derajat beliau di sisi Allah Ta'ala. Dan yang jelas, kekuatan marifat dan wilayah tersebut hingga saat ini telah menjadi hamparan hikmah yang maha luas, dan menebarkan harum pada sanubari tiap orang yang mengenalnya. Hingga siapapun tak akan pernah kehabisan untuk mengaisuri tauladan atas keagungan akhlaknya, dan menempa keberkahan yang telah beliau sebarkan dalam setiap relung hati dan palung hidup kita. Kiai Abdul Hamid sangat menghormat pada ulama dan habaib. Di depan mereka, sikap beliau layaknya sikap seorang santri kepada kiainya. Bila mereka bertandang ke rumahnya, beliau sibuk melayani. Misalnya, ketika Said Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki, seorang ulama kondang Mekah, yang baru saja wafat, bertamu, beliau sendiri yang mengambilkan suguhan, lalu mengajaknya bercakap sambil memijatinya. Padahal tamunya itu lebih muda usia. Sikap tawadu itulah, antara lain, rahasia keberhasilan beliau. Karena sikap ini beliau bisa diterima oleh berbagai kalangan, dari orang biasa sampai tokoh. Para kiai tidak merasa tersaingi, bahkan menaruh hormat ketika melihat sikap tawadu beliau yang tulus, yang tidak dibuat-buat. Derajat beliau pun meningkat, baik di mata Allah maupun di mata manusia. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah, barang siapa bersikap tawadu, Allah akan mengangkatnya. Sosok Kiai Abdul Hamid sangat penyabar, sementara pembawaan beliau halus sekali. Sebenarnya, di balik kehalusan itu tersimpan sikap keras dan temperamental. Hanya berkat riadoh dan latihan yang panjang, beliau berhasil meredam sifat cepat marah itu dan menggantinya dengan sifat sabar luar biasa. Riadoh telah memberi beliau kekuatan dan hebat untuk mengendalikan amarah. Misalnya, beliau dapat menahan amarah ketika disorongkan oleh seorang santri hingga hampir terjatuh. Padahal, santri itu telah melanggar aturan pondok, yaitu tidak tidur hingga lewat pukul 9 malam. Waktu itu hari sudah larut malam. Beliau disorongkan karena dikira seorang santri. Sudah malam, ayo tidur, jangan sampai ketinggalan sholat subuh berjamaah, kata beliau yang tidak marah dengan suara halus sekali. Beliau juga tidak marah mendapati buah-buahan di kebun beliau habis dicuri para santri, dan ayam-ayam ternak beliau ludes dipotong mereka. Pokoknya, barang-barang di sini kalau ada yang mengambil, atau yang memakan, itu berarti bukan rezeki kita, kata beliau. Pada saat-saat awal beliau memimpin pondok Salafiyah, seorang tetangga sering melempari rumah beliau. Ketika tetangga itu punya hajat, beliau menyuruh seorang santri membawa beras dan daging ke rumah orang tersebut. Tentu saja orang itu kaget, dan sejak itu ia kapok, tidak mau mengulangi perbuatan usilnya tadi. Beliau juga tidak marah ketika seorang yang hasut mencuri daun pintu yang sudah dipasang pada bangunan baru di pondok. Melalui riadoh dan mujahadah, memerangi hawa nafsu yang panjang, beliau telah berhasil membersihkan hati beliau dari berbagai penyakit. Tidak hanya penyakit takabur dan amarah, tapi juga penyakit lainnya. Beliau sudah berhasil menghalau rasa iri dan dengki. Beliau sering mengarahkan orang untuk bertanya kepada kiai lain mengenai masalah tertentu. Sampean tanya saja kepada Kiai Gofur, beliaulah ahlinya, kata beliau kepada seorang yang bertanya masalah fikih. Beliau pernah marah kepada rombongan tamu yang telah jauh-jauh datang ke tempat beliau, dan mengabaikan kiai di kampung mereka. Beliau tak segan memberikan sejumlah santrinya kepada Kiai Haji Abdurrahman, yang tinggal di sebelah rumahnya, dan kepada Ustadz Soleh, keponakannya yang mengasuh pondok pesantren Hidayatus Salafiyah. Menghilangkan rasa takabur memang sangat sulit, terutama bagi orang yang memiliki kelebihan ilmu dan pengaruh. Ada yang tak kalah sulitnya untuk dihapus, yaitu kebiasaan menggunjing orang lain. Bahkan para kiai yang memiliki derajat tinggi pun umumnya tak lepas dari penyakit ini. Apakah menggunjing kiai saingannya atau orang lain? Kiai Hamid, menurut pengakuan banyak pihak, tak pernah melakukan hal ini. Kalau ada orang yang hendak bergunjing di depan beliau, beliau menyingkir. Sebelum menjadi kiai, semasa beliau mondok di Termas, Abdul Hamid Mua banyak melakukan suluk tarekat secara sirri. Seperti sering pergi ke gunung dekat pondok Termas untuk melakukan halwat dan zikir. Tapi kalau ada orang datang, ia pura-pura mantek, atau mengetapel, agar orang tidak tahu bahwa dia sedang berhalwat.
Amalan wirid juga sering beliau baca di sela-sela aktivitasnya sebagai seorang santri. Bahkan, ketika sering diajak begadang untuk mencari jangkrik, Kiai Hamid segera membaca wirid ketika teman-temannya tidak melihatnya. Lambat laun, aktivitas hulu Kiai Hamid dengan zikir sirri atau kolbi, dan membaca aurat semakin intens dilakukan di kamar pondok. Bahkan diceritakan, semakin hari, Kiai Hamid semakin jarang keluar dari kamar untuk melakukan zikir dan wirid tarekat tersebut. Sampai-sampai, kawan-kawannya menggodanya dengan mengunci pintu kamar dari luar. Lantas, apakah tarekat yang dianut oleh Kiai Abdul Hamid? Untuk menjawab, tarekat apakah yang diikuti Kiai Hamid? Tentu bukanlah persoalan mudah untuk menjawab. Kesulitan ini muncul karena memang tidak ada data yang valid, yang mengarah pada jawaban tersebut. Dalam berbagai riwayat yang didapat dari ahli keluarga, kerabat, para santri dan sumber-sumber yang lain pun hanya bersifat spekulasi, karena banyaknya ikhtilaf pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Kiai tidak menjadi punya tarekat, alias tidak menjadi pengikut tarekat manapun. Data ini didapat dari ahli keluarga dan kerabat beliau, yang tidak pernah mendengar Kiai Hamid pernah dawuh atau mengakui tentang tarekat yang beliau anut. Namun asumsi ini tentu sulit diterima, melihat makom wilayah dan ketinggian karomah yang beliau miliki semasa hidupnya. Begitu pula dengan tingginya kualitas makomah tarekat yang beliau jalani. Suatu tingkatan yang hanya dapat diperoleh apabila seseorang mampu melalui lautan hati dan hamparan saroir dengan amaliyah tarekat yang amat mumpuni, sehingga beliau sampai pada derajat marifat billah. Hingga, adalah mustahil apabila beliau mendapatkan semua itu tanpa kehadiran seorang guru mursyid tarekat, atau bahkan seorang walian mursyidan. Sikap diam beliau yang tidak pernah mengatakan siapa guru mursyid, dan apa tarekat beliau, memang cukup beralasan, jika dikembalikan kepada otoritas beliau sebagai seorang waliullah. Sebab, otoritas sebagai seorang wali adalah bagian dari ketentuan Allah, yang ditentukan dengan batasan-batasan tugas tertentu. Sehingga, adalah sebuah pantangan apabila beliau melakukan pengakuan dan penyebaran tarekat, karena itu bukan menjadi otoritasnya. Sebab, hanya seorang mursyid tarekat saja yang berhak menyandang wewenang itu. Dari sini pula dapat kita mengerti, mengapa kita juga tidak pernah mendapat data valid, apakah sebenarnya tarekat dari Hadratus Syekh Kiai Sidik, Kiai Hashim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah, hingga Mbah Kiai Holil Bangkalan. Pendapat kedua mengatakan, bahwa tarekat Kiai Hamid adalah tarekat Alawiyah. Indikasi ini diperoleh dari pengamatan para santri beliau yang menyandarkan praktik amaliyah tarekat dan zikir beliau, yang banyak mengambil dari tarekat ini. Seperti diketahui, tarekat Alawiyah yang didirikan oleh Imam Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir, seorang tokoh sufi terkemuka asal Hadramaut pada abad ke-17 Masehi ini tidak menekankan segi-segi riyadoh, atau olah rohani dan kezuhudan, melainkan lebih menekankan pada amal, akhlak, dan beberapa wirid serta zikir ringan. Sehingga wirid dan zikir ini dapat mudah dipraktikkan oleh siapa saja, meski tanpa dibimbing oleh seorang mursyid. Keunikan dari tarekat ini adalah, tidak adanya keharusan bagi para murid untuk terlebih dahulu dibayat atau ditalkin, atau mendapatkan hirqoh dari syaikh mursyid jika ingin mengamalkan tarekat. Tarekat ini merupakan jalan tengah antara tarekat Syadziliyah yang menekankan riyadoh kulub atau olah hati, dan tarekat Ghazaliyah yang menekankan riyadoh al-abdan bayal amal, atau olah fisik. Ada dua wirid utama yang diajarkan tarekat ini, yakni Wirdul Athif dan Rotib al-Haddad. Dua wirid yang diajarkan oleh Kiai Hamid, dan diwariskan hingga sekarang kepada para santri dan keluarganya. Indikasi lain yang menguatkan adalah, karena Kiai Hamid semenjak tinggal di Pasuruan sudah berguru kepada Habib Ja'far bin Syaihon As-Segaf, salah seorang ulama besar dan waliullah di kota Pasuruan yang bertarekat Alawiyah. Sebab seperti diketahui, tarekat ini dinamakan Alawi, selain disandarkan pada pendirinya, Imam Alawi Al-Muhajir, adalah tarekat yang dikaitkan dengan kaum Alawiyin, atau lebih dikenal sebagai sadah yang berasal dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Karena itu, pengikut tarekat Alawiyah kebanyakan adalah dari para sayyid, dan mereka jugalah yang banyak menyebarkan tarekat ini di Indonesia, sebagaimana dilakukan oleh Habib Ja'far As-Segaf. Tidak diketahui pasti apakah Habib Ja'far bin Syaihon As-Segaf adalah seorang ulama sekaligus guru mursyid atau bukan. Tapi melihat karakter tarekat Alawiyah yang mudah dipraktikkan oleh siapapun dan aurat dan zikirnya yang boleh dilakukan siapapun tanpa bimbingan seorang mursyid dan bayat talqin, maka indikasi bahwa Kiai Hamid bertarekat Alawiyah dapat dibenarkan. Sebab selain Kiai Hamid berasal dari keluarga Sadat, semenjak berguru kepada Habib Ja'far bin Syaihon, Kiai Hamid mulai mengistiqomahkan diri dengan para santri,
serta keluarganya untuk mengamalkan Wirdul Latif dan Rotib Al-Haddad. Pendapat ketiga mengatakan, bahwa tarekat Kiai Hamid adalah Syadziliyah. Sebab menurut sebuah sumber, sebenarnya beliau ketika mondok ke Termas, selain belajar ilmu-ilmu agama di bawah asuhan Kiai Haji Dimyati, beliau juga sudah mengikat baiat kepada Syekh Abdul Razak bin Abdullah At-Termasi, seorang wali mursyid tarekat Syadziliyah terkemuka pada masa itu di Termas. Namun mengapa beliau tidak menetap di pondok Syekh Abdul Razak? Tentu karena pondok tarekat bukanlah pondok berasrama seperti pondok yang mempelajari ilmu agama layaknya pondok Termas. Tapi pondok yang hanya untuk melayani para santri yang meminta bimbingan suluk dan tarekat dari sang mursyid saja. Tarekat Syadziliyah yang disandarkan kepada nama pendirinya, Syekh Abu Al-Hasan Asy-Syadzili, merupakan tarekat yang menekankan riyadhah qulub atau olah hati pada setiap individu, dengan melalui zikir sirri, atau zikir kolbi, dan beberapa aurat dan hizib yang digubah oleh Asy-Syadzili. Ajaran tarekatnya amat dipengaruhi oleh kitab Ihya Ulumuddin Al-Ghazali yang menekankan amaliyah dalam bertasawuf, dan Qut Al-Qulub Al-Maki yang menekankan kekuatan hati. Aturan, prinsip, dan pokok cara menjalankan tarekat ini, kemudian dikodifikasikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Ciri-ciri tarekat Syadziliyah yang menekankan zikir sirri dan kekuatan riyadhah hati secara individu ini, memperkuat dugaan Kiai Hamid memang menjadi pengikutnya. Sebab, dugaan itu diperkuat dengan data-data fakta bahwa semasa beliau mondok di Termas, Kiai Hamid sudah banyak melakukan suluk tarekat secara sirri. Seperti sering pergi ke gunung dekat pondok Termas untuk melakukan halwat dan zikir. Tapi kalau ada orang datang, ia pura-pura mantek, atau mengetapel, agar orang tidak tahu bahwa dia sedang berhalwat. Amalan wirid juga sering beliau baca di sela-sela aktivitasnya sebagai seorang santri. Bahkan, ketika sering diajak begadang untuk mencari jangkrik, Kiai Hamid segera membaca wirid ketika teman-temannya tidak melihatnya. Lambat laun, aktivitas suluk Kiai Hamid dengan zikir sirri atau zikir kolbi, dan membaca aurat, semakin intens dilakukan beliau di kamar pondok. Bahkan diceritakan, semakin hari, Kiai Hamid semakin jarang keluar dari kamar untuk melakukan zikir dan wirid tarekat tersebut. Sampai-sampai, kawan-kawannya menggodanya dengan mengunci pintu kamar dari luar. Indikasi lain adalah dari ketertarikan Kiai Hamid semenjak muda untuk mempelajari kitab Ihya Ulumuddin. Bahkan kepada Habib Ja'far bin Syaihon Assegaf pun beliau mengaji Ihya, sampai berkali-kali. Ucapan beliau kepada para santrinya yang menceritakan kekagumannya, dan menekankan pentingnya mempelajari karya monumental tasawuf Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, juga merupakan bukti lain yang menguatkan dugaan tersebut. Namun terlepas dari paparan tadi, apakah Kiai Hamid bertarekat Alawiyah, Syadziliyah, atau bahkan mungkin tidak bertarekat sama sekali? Seperti yang tersebut tadi, hal itu bukanlah masalah mendasar dalam hal ini. Sebab, semua itu hanyalah sebuah asumsi yang didasarkan atas indikasi-indikasi yang relatif, dan bahkan mungkin tidak valid. Yang jelas, Kiai Hamid adalah realita nyata tentang munculnya seorang hamba Allah yang mempunyai kekuatan marifat billah yang mumpuni dan kekuatan musyahadah atas nur tajalli dengan makom wilayah yang amat tinggi. Dan kekuatan tersebut tentu tidak mungkin beliau dapatkan dengan serta-merta tanpa melalui tahapan-tahapan amaliyah dan makomat tarekat yang beliau jalani dan beliau istiqomahkan. Setidaknya, dari sirah Kiai Hamid yang dapat kita baca, kualitas amaliyah dan makomat itulah yang selalu beliau pancarkan dalam setiap gerak langkah beliau. Kewaroan, kezuhudan, ketawaduan, kesabaran, keistiqomahan, dan riyadhah. Dan yang jelas, kekuatan marifat dan wilayah tersebut hingga saat ini telah menjadi hamparan hikmah yang maha luas, dan menebarkan harum pada sanubari tiap orang yang mengenalnya, hingga siapapun tak akan pernah kehabisan untuk mengaisuri tauladan atas keagungan akhlaknya, dan menempa keberkahan yang telah beliau sebarkan dalam setiap relung hati dan palung hidup kita. Seperti kebanyakan para kiai, Kiai Hamid banyak memberi ijazah wirid kepada siapa saja. Biasanya ijazah diberikan secara langsung, tapi juga pernah memberi ijazah melalui orang lain. Di antara ijazah-ijazah beliau adalah sebagai berikut. Membaca surat Al-Fatihah 100 kali tiap hari. Menurut beliau, orang yang membaca ini bakal mendapatkan keajaiban-keajaiban yang tak terduga. Bacaan ini bisa dicicil setelah sholat subuh 30 kali, selepas sholat zuhur 25 kali, setelah asar 20 kali, setelah maghrib 15 kali, dan setelah isya 10 kali. Membaca Hasbunallah wa Ni'mal Wakil sebanyak 450 kali sehari semalam.
membaca solawat 1000 kali. Tetapi yang sering diamalkan Kiai Hamid adalah solawat nariyah dan munjiat. Membaca Kitab Dalailul Hoirot. Kitab Dalailul Hoirot adalah sebuah kitab yang berisi kumpulan bacaan solawat, Wiridul Latif dan Rotibul Haddad. Dua wirid ini adalah wirid yang diajarkan oleh Kiai Hamid, dan diwariskan hingga sekarang kepada para santri dan keluarganya. Selain itu, Kiai Hamid juga sering membaca doa Ya Rabbana Ta'arofna, yang artinya sebagai berikut. Wahai Tuhan kami mengakui telah berbuat dosa. Sungguh kami telah melampaui batas dan kami hampir masuk neraka lado. Maka berilah kami taubat, sucikanlah kami dari segala dosa. Tutuplah segala keburukan kami, amankanlah dari segala ketakutan. Wahai Tuhan, ampunilah orang tua kami dan anak-anak kami. Ampunilah keluarga, teman-teman, dan semua saudara. Ampunilah kekasih, tetangga, dan semua sahabat, serta semua muslim. Wahai Tuhan, semoga Kau dengar, Kau kabulkan. Dengan anugerah, kemurahan, dan kemuliaan-Mu, bukanlah sebab usaha kami. Dengan wasilah Rasul terpilih, kami peroleh segala permintaan. Semoga Allah memberi rahmat dan keselamatan kepada Rasul sebanyak-banyaknya, sebanyak bijian. Kepada dan keluarganya sebanyak rintikan hujan yang turun. Segala puji bagi Allah dari permulaan dan penghabisan. Kiai Hamid, seperti para wali lainnya, adalah tiang penyangga masyarakatnya. Tidak hanya di Pasuruan tapi juga di tempat-tempat lain. Beliau adalah sosok guru moralitas masyarakatnya. Beliau adalah cermin, untuk melihat borok-borok diri. Beliau adalah teladan, beliau adalah panutan. Beliau dipuja, di mana-mana dikerubungi orang, kemana-mana dikejar orang, walaupun beliau sendiri tidak suka, bahkan marah kalau ada yang mengkultuskan beliau. Bagaimanapun beliau manusia biasa, dan Rasulullah pun manusia biasa, yang harus merasakan kematian. Sabtu 9 Rabiul Awal 1403 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 25 Desember 1982 Masehi, menjadi awal berkabung panjang bagi masyarakat Muslim Pasuruan, dan Muslim di tempat lain. Hari itu, saat ayam belum berkokok, hujan tangis memecah kesunyian di rumah dalam kompleks pesantren Salafiyah. Setelah jatuh anfal beberapa hari sebelumnya, dan sempat dirawat di Rumah Sakit Islam Surabaya karena penyakit jantung yang akut, beliau menghembuskan nafas terakhir. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Umat pun menangis. Pasuruan seakan terhenti, bisu, oleh duka yang dalam. Puluhan, bahkan ratusan ribu orang berduyun-duyun membanjiri Pasuruan. Memenuhi relung-relung Masjid Agung Al-Anwar dan alun-alun kota, memadati ganggang dan ruas-ruas jalan yang membentang di depannya. Mereka, dalam gerak serentak, di bawah komando seorang imam, Kiai Haji Ali Maksum Yogyakarta, mengangkat tangan, Allahu Akbar, 4 kali dalam sholat jenazah yang kolosal. Allahumma ikfir lahu warhamhu, ya Allah, ampunilah dosanya, dan rahmatilah dia. Rasulullah telah mengingatkan, sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu begitu saja dari diri para ulama, akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan matinya para ulama, sehingga jika tidak tersisa seorang ulama pun, maka masyarakat akan mengambil orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Jika mereka ditanya mereka menjawab tanpa ilmu, sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menjelaskan tentang konsekuensi meninggalnya seorang ulama, yaitu akan menimbulkan bahaya bagi umat. Di sisi lain, hadis ini juga menunjukkan bahwa keberadaan ulama di tengah kaum muslimin, merupakan suatu rahmat dan keberkahan dari Allah. Dengan adanya hadis ini, barangkali cukup sebagai alasan mengapa kita patut berduka setiap kali ditinggal pergi oleh seorang ulama. Ulama adalah pelita, mereka adalah cahaya yang menerangi umat dengan ilmunya, mereka adalah pewaris para nabi. Selain itu, dalam kitab Targhibatul Abror, dijelaskan juga bagaimana urgensinya posisi ulama. Ulama tetap berada di garda terdepan dan sebagai pilar terpenting di dunia. Tiang tegaknya dunia itu ada 4 perkara. Yang pertama ilmunya para ulama, yang kedua pemerintahan yang adil, yang ketiga kedermawanan orang-orang kaya, dan yang keempat doa orang-orang fakir. Kalau tidak dengan ilmu para ulama, maka binasalah orang-orang bodoh, dan kalau tidak ada pemerintahan yang adil, niscaya manusia saling memakan manusia bagaikan serigala memakan domba, dan kalau tidak ada kedermawanan orang-orang kaya, maka binasalah orang-orang fakir,
dan kalau tidak ada dua orang-orang fakir, maka hancurlah langit dan bumi ini. Pentingnya posisi ulama di sisi Allah, karena sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Quran Surat Al-Fatir, ayat 28. Allah juga menjelaskan, Allah menyatakan bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah, melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tiada ilah yang berhak disembah, melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran Surat Ali Imran, ayat 18. Kita mendengar keluhuran hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mencabut ilmu dengan cara mencabutnya dari dada para ulama, tetapi dengan cara mewafatkan para ulama, dan inilah musibah terbesar di muka bumi, bukanlah gempa bumi atau tsunami, bukan pula gunung berapi atau angin topan, dan lain sebagainya. Musibah yang sebenarnya adalah wafatnya para ulama. Jika ulama telah wafat, maka semua musibah akan muncul. Semakin Allah panjangkan usia para ulama kita, maka musibah akan semakin menjauh. Jika para ulama sudah tidak ada, maka manusia akan kebingungan, dan mencari guru-guru yang tidak mempunyai sanad keguruan, atau guru yang jahil atau yang tidak berilmu, tidak berguru pada ahlul khusyuk, yang akhirnya hal yang bid'ah akan dikatakan sunnah, dan sebaliknya, yang sunnah dikatakan bid'ah. Ziarah kubur dikatakan syirik, bertawasul dikatakan syirik, karena mereka tidak mempunyai sanad keguruan. Mereka hanya belajar pada buku tanpa tuntunan guru. Bukan berarti tidak boleh belajar pada buku, namun tentunya jika kita punya guru seorang alim yang soleh, maka ia akan mengajarkan kita jika kita tidak mengetahui makna yang kita baca dalam buku itu. Maka dari itu boleh-boleh saja belajar pada buku namun harus mempunyai guru, karena guru bertanggung jawab jika seandainya kita salah. Maka di hari kiamat guru yang akan bertanggung jawab atas kesalahan kita. Maka akan dipanggil guru itu untuk bertanggung jawab atas ajaran yang tidak benar misalnya. Maka guru mesti harus bertanggung jawab, namun buku tidak akan bisa bertanggung jawab atau bahkan dimintai pertanggungjawaban. Disebutkan dalam salah satu riwayat, dan telah kita dengar sabda Rasulullah SAW, takutilah firasat seorang mukmin, karena ia melihat dengan cahaya dari Allah. Demikianlah kisah-kisah karomah dari Sang Waliullah, Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.